Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. Pada video kali ini kita belajar lagi dasar kalkulus, Python, Google Colab. Belajar IMF Learning, IMF Learning by doing. Kalkulus mungkin teman-teman pernah lihat buku matematika yang mungkin ribet atau malah buku dasar yang katanya dasar tapi koknya kompleks. Oke, kalkulus atau kalkulus. Oke, ternyata kalkulus itu biasanya digunakan ketika teman-teman main game. Tapi teman-teman tidak tahu. Seperti laju kecepatan mobil ketika main GTA, itu bawa mobil kecepatan seberapa, jarak seberapa, dan asal-asalnya seberapa. Seperti itu. Oke, selain itu juga game yang lain ya seperti game luar angkasa yang masuk black hole. Kemudian juga kalkulus bisa digunakan untuk membentuk atau menggambar tiga dimensi seperti membuat vas atau membuat sebuah bangunan yang bisa diestimasikan oleh komputer. Oke, kita akan masuk dalam black hole library yang ada di Python, di mana ada skitlearn, SymPy, SciPy, Matplotlib, kemudian stats model dan numpy. Dari keenam library ini yang kita pergunakan adalah SymPy, Skippy, numpy, stat model dan matplotlib. Sedangkan scikit-learn itu untuk machine learning. Tidak kita bahas tapi akan kami sedikit penjelasan terkait hal tersebut. Oke, tarik nafas dalam-dalam dan Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Kita akan mulai coding. Oke, here we go. Yo guys, kita akan membahas codingan Python dengan kalkulus. Sini kita akan menggunakan 4 library SciPy, SymPy, NumPy, dan Matplotlib. Untuk stat model kita akan membahas di lain waktu karena ini akan fokus pada integral kalkulus. Kemudian derivatif kalkulus, di mana di sini integral kalkulus akan membahas terkait definite dan indefinite, di mana teman-teman bisa menggunakan lambda atau fungsi yang diisi dengan rumus. Kemudian kita akan menggunakan fungsi X, di mana parameternya untuk integral kalkulusnya 5, 1 itu B dan A dan B. Oke, ini akan membahas indefinite. Di SciPy bisa mengimport integrate. Jika ini tidak bisa memanggil integrate, bisa menggunakan alternatif seperti ini. Kemudian di integrate ada yang bisa mengeluarkan errornya ataupun tidak, yaitu menggunakan fungsi fix quad. Kalau misalnya ingin menggunakan fitur yang lain, fungsinya bisa menggunakan quad, return, dan rombak. Nah, quad return itu ada errornya, sedangkan rombak tidak ada errornya. Jika kita jalankan seperti ini fungsinya, kemudian ini error ketika melakukan perhitungan. Kemudian ini yang tidak butuh error. Nah, semakin panjang digit di belakang koma, maka hasilnya akan semakin presisi. Hal ini sangat diperlukan dalam engineering atau scientific yang berhubungan dengan matematika dan ilmu komputer. Dan kita lanjut pada SymPy. SymPy dan SciPy bisa dipergunakan untuk materi kalkulus ataupun permasalahan yang berhubungan dengan kalkulus. Sama dengan SciPy, tetapi di SymPy harus menggunakan fungsi yang ada di SymPy. Kalau misalnya SciPy, kalau yang Skippy itu menggunakan library di NumPy. Jadi bisa menggunakan np.exponent seperti ini. Sedangkan SymPy harus memanggil SymPy.exponent. Dan kita menggunakan fungsi yang sama, hanya saja ini menggunakan fungsi eksponen yang ada di SymPy. Kemudian ketika menggunakan integrated di SymPy harus membuat simbol terlebih dahulu, yaitu X, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Kemudian dijalankan seperti ini. Nah, di SymPy itu lebih fokus pada fungsi integrate. Jadi kok di SciPy itu fungsinya banyak, ada quad, ada fixed quad, ada quad rate, dan rombak. Sedangkan di SymPy hanya ada satu integrate.
Kemudian di SymPy bisa indefinite, yaitu menggunakan limedify punyanya SymPy. Jadi SymPy fokus pada fungsi yang di internalnya, sedangkan SciPy ada fungsi pendukung dari library yang lain seperti NumPy, np.array, np-exponent. Karena SciPy modul pelengkap dari NumPy atau NumPy. Jadi NumPy fokus pada array dan terkaitan dengan array, sedangkan scientificnya pada SciPy. Oke, diperoleh fungsinya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan memplotting terkait grafik yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Pada video sebelumnya kita sudah belajar plotting dan visualisasi data di Python, baik terkait aljabar linear, numerical method, numerical discrete, statistik, dan sekarang kalkulus. Oke, untuk 2 dimensi kita akan menggunakan P, kemudian sin, kemudian kita akan menggunakan derivatifnya yaitu cos. Jadi derivatif dari sin itu cos. Kemudian kita plotkan ini R atau merah atau red itu sebagai np numpy.sin, kemudian yang bawah itu derivatifnya itu np atau numpy.cos. Oke, kemudian hasilnya seperti ini. Yang merah itu central difference-nya, kemudian biru true value-nya. Nah, ini biasanya kalau misalnya dihitung selisihnya itu menjadi error. Oke, kemudian kita akan melanjutkan pada 3 dimensi, yaitu kita menggunakan linspace dari NumPy. Ini stepnya mulai dari min 3 sampai 3, kemudian jumlah n-nya atau datanya ada 10. Oke, kita menggunakan mesh grid untuk bisa membuat menjadi 3 dimensi. Kemudian diperoleh koordinat X dan Y-nya, kemudian Z-nya sebagai koordinat satunya lagi, yaitu koordinat ketiga, yaitu Z. Kemudian jangan lupa harus menggunakan mpl.access projection 3 dimensi, kemudian menggunakan plot wireframe. Nah, plot wireframe itu berbentuk seperti ini, ada kotak-kotak seperti ini. Oke, seperti ini. 3 dimension wireframe-nya. Kemudian kita akan membahas yang lain lagi, kita akan menambahkan library di SciPy untuk derivatifnya. Di SciPy juga bisa derivatif. Kemudian kita menggunakan fungsi sendiri, kita akan menggunakan variabel X saja tanpa Y. Oke, kita akan memplotkan perbedaan antara fungsi yang belum diderivatif dan ini sudah diderivatif. Yang awal nilainya melengkung sekarang menjadi lurus dan nilainya lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya mulai dari min 1 atau di bawah 0, yaitu min, kemudian sekarang setelah diderivatif menjadi plus. Oke, jika kita gambarkan di 3 dimensi seperti ini, yang awalnya melengkung kemudian diturunkan nilainya menjadi lurus. Hal ini bisa mungkin teman-teman temukan di teknik mesin, elektro, tapi juga bisa dibahas terkait problematika yang lainnya, ya kimia, histori, kemudian tata letak kata ataupun yang lainnya berhubungan dengan computer science pastinya. Dan ada informasinya di situ sehingga bisa diplotkan seperti ini. Oke, kemudian kita akan membentuk yang lainnya lagi. Ini berbentuk surface. Surface itu ada bentuk dan warnanya, sedangkan wireframe itu hanya bentuk kotak yang diperjelas. Jadi warnanya tidak terlalu, hanya bentuk kotaknya saja. Jadi kelihatan bentuk lengkungannya, kok sini lebih fokus pada perubahan warna. Oke, sini koordinat X, Y, dan ini derivatifnya, kemudian colornya, labelnya, dan legendnya. Oke, seperti itu terkait penggunaan kalkulus, baik integral, definite atau indefinite, kemudian gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Nantikan video kami selanjutnya terkait kalkulus, Python, ilmu komputer, aplikasi komputer, dan video lainnya yang berhubungan dengan komputer. Nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.